Dari dunia olahraga, kami hadirkan saatnya yang sedang panas-panasnya, sedang hangat-hangatnya dibahas juga mengenai Pilkada Jawa Barat, di mana nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini kembali menduduki posisi teratas klasemen sementara di bursa calon Gubernur Jawa Barat. Survei teranyar Indikator Politik Indonesia, tokoh yang paling dikenal publik yang menempati posisi teratas adalah Ridwan Kamil. Kembali menduduki posisi teratas klasemen sementara di bursa calon gubernur Jabar. Survei teranyar Indikator Politik Indonesia, tokoh yang paling dikenal publik yang menempati posisi teratas adalah Ridwan Kamil dengan perolehan 16%, disusul Deddy Mulyadi 11,2%. Bahkan saat indikator menempatkan simulasi dengan 12 nama, mantan gubernur Jabar itu masih unggul di antara bakal cagup lainnya. Peringkat kedua tetap Deddy Mulyadi, disusul Dede Yusuf, Bima Arya Sugiarto, dan Ono Surono. Selain itu, indikator juga melakukan simulasi dua pasangan seperti Ridwan Kamil dipasangkan dengan Bima Arya dan UU Ruzanul Ulum. Seolah mengamini, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Partai Golkar M.Ki Iswara mengatakan lebih percaya Ridwan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang Jakarta karena Ridwan Kamil memiliki popularitas sebanyak 90% lebih. Lantas akankah Ridwan Kamil bakal kembali berlaga di bumi Pasundan? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan membahas terkait Ridwan Kamil ini nanti akan berlaga di mana? Apakah di Jakarta atau justru kembali lagi di Jawa Barat? Kita akan hadirkan narasumber pada pagi hari ini. Sudah ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Nyarwi. Selamat pagi Mas Nyarwi. Dan kita juga masih menunggu kedatangan Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Dan juga kita masih menunggu nanti juga bergabungnya Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar. Saya mau ke Mas Nyarwi dulu. Mas Nyarwi, kalau melihat ya presentasi memang pasti di Jawa Barat Ridwan Kamil ini masih posisi teratas. Tapi kan dua surat tugas, satu ke Jakarta, satu ke Jawa Barat. Di Jakarta saat ini banyak pesaingnya nih, Anies Baswedan, Ahok, dan RK di posisi ketiga. Kalau dari sisi Mas Nyarwi ini kemungkinan kemana sih? Saya kira begini ya, mungkin dugaan saya. Kalau RK sendiri mungkin ditanya, itu maunya kemana gitu ya Mas ya? Ya, itu saya kira Jawa Barat lebih realistis kan. Top main 16 misalnya. Di beberapa data survei, ini kan top of mind memang selalu rendah rata-rata ya. Tapi di beberapa data survei, simulasi namanya kan bisa sampai perolehannya 50 lebih. Ada yang bahkan 55, 66 juga ada, bahkan ya tergantung ya simulasinya. Tapi kalau dilihat dari strategi Golkar juga ya, Golkar itu saya lihat ada peluang besar ya, itu cenderungnya di Jawa Barat. Tetapi kan juga saya kira Ridwan Kamil juga dibutuhkan juga ya oleh koalisi-koalisi yang lain, yang terutama koalisi Indonesia Maju kan, untuk bisa bertarung di DKI Jakarta kan gitu. Nah pertanyaannya kan apakah ini kepentingan satu partai saja atau kepentingan koalisinya kan gitu. Nah kalau kepentingannya bertemu semuanya itu nggak ada masalah kan gitu. Nah bedanya adalah kalau kepentingannya tidak ketemu kan gitu. Misalnya jangan-jangan gitu ya misalnya, dan kita tahu kan di Jawa Barat juga kan ada yang dari Gerindra juga, itu juga top of mind tadi Kang Deddy, itu kan Deddy Mulyadi, itu kan 11% top of mind, itu besar juga kan gitu. Belum lagi data tingkat elektabilitasnya dari beberapa simulasi juga cukup besar ya. Ada yang misalnya simulasinya ada yang sampai 30 sekian misalnya begitu. Ini kan pertanyaannya apakah juga kan misalnya nanti siapa kandidat yang mendominasi untuk di Jawa Barat ya. Jadi ada beberapa kayak kita simak misalnya kayak indikator itu kan kemarin juga merilis kan, kalau tanpa Ridwan Kamil ya Jawara Jawa Barat itu kan kira-kira Deddy Mulyadi kan gitu. Nah ini yang saya kira juga menjadi pertimbangan juga ya bagi Golkar gitu ya. Juga saya kira bagi Ridwan Kamil, pertanyaannya kalau di DKI Jakarta, di daerah khusus Jakarta, apakah nanti bisa apa istilahnya bisa menang kan gitu. Dari beberapa data survei kan belum sepenuhnya masuk di peringkat kedua atau bahkan pertama kan gitu. Karena ada nama lainnya begitu. Ya ada nama lain. Jadi memang untuk pilkada ya Sira maupun Ratih, rata-rata semua daerah itu gitu ya. Ada jawara-jawaranya kan gitu, baik dia incumbent maupun non incumbent, petahana maupun di luar petahana. Biasanya ada big name ya, nama-nama yang sudah dikenal
ya yang berpengaruh. Ada yang pengaruhnya itu hanya pada wilayah tertentu, mungkin karena dia kepala daerah di kabupaten atau kota tertentu, masuk ke bursa provinsi sehingga dia tidak merata. Ada juga yang dia cukup merata tapi tidak terlalu kuat kan gitu. Nah, yang diuntungkan kan yang sudah dikenal lama seperti Pak Ridwan Kamil ini kan gitu. Belum lagi kalau kita lihat gaya Pak Ridwan Kamil dalam berkomunikasi gitu ya, itu atraktif ya, menarik perhatian gitu ya, dengan penggunaan media sosial yang luar biasa seperti itu. Nah, ini yang saya kira memudahkan ya, maka top of mind maupun cukup besar gitu ya. Baik, kita langsung tanyakan juga ke Bang Doli. Bang Doli, kalau dari Golkar sendiri saat ini masih menunggu apa nih Bang Doli untuk menentukan bahwa Ridwan Kamil ini sudah firm akan berlaga di kontestasi Pilkada Jawa Barat, atau masih akan ada yang perlu dicermati untuk kemungkinan di Jakarta? Ya, kami sebetulnya berusaha ya menunggu bahwa keputusan di daerah-daerah penting seperti Jakarta dan Jawa Barat ini sebaiknya memang harus kita berkomunikasi dengan teman-teman partai politik yang lain ya, termasuk khususnya Koalisi Indonesia Maju, karena di dua tempat ini kan Partai Golkar sebetulnya belum bisa mencalonkan sendiri ya, karena kami membutuhkan koalisi bersama partai politik yang lain untuk mendukung calon tertentu nanti yang akan kita putuskan siapa, termasuk Ridwan Kamil di Jawa Barat ataupun di Jakarta. Nah, itu yang kenapa sampai hari ini kami belum memutuskan, walaupun memang kan waktunya masih cukup lama ya, masih ada 1,5 bulan lagi sampai pada pendaftaran 27 sampai 29 Agustus. Nah, sambil kita melihat kita cermati lagi perkembangan atau dinamika yang ada, karena sampai sejauh ini Ridwan Kamil kan 2 surat tugas yang kami berikan itu belum ada satupun yang kami cabut ya, baik itu di Jawa Barat maupun di Jakarta. Nah, walaupun saat ini kami menilai ya, dari 2 surat tugas yang kami berikan itu, kalau kita evaluasi ya, peluang Ridwan Kamil untuk kembali menjabat sebagai gubernur itu lebih besar di Jawa Barat dibandingkan Jakarta ya, dan itu kita bisa lihat dari berbagai survei, termasuk survei yang barusan dirilis beberapa hari ini oleh Indikator ya, bahwa Ridwan Kamil tidak pernah bergeser dari posisi tertinggi elektabilitasnya, dan dari semua jenis ya, jadi mulai dari popularitas, kemudian kesukaan, kemudian elektabilitas ya, bahkan approval ratingnya juga hampir 90%. Artinya itu bahwa masyarakat Jawa Barat masih menginginkan Ridwan Kamil menjadi gubernur untuk periode yang kedua. Nah, dibandingkan dengan hasil survei di Jakarta, terjadi banyak perubahan ya, ketika nama-nama seperti Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama muncul lagi disebut-sebut sebagai calon gubernur di Jakarta. Nah, ini tentu menjadi pertimbangan kami juga ya. Nah, jadi walaupun sekali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa kita juga Golkar ya adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju, yang dimana Koalisi Indonesia Maju itu kami punya pengalaman yang baik dan sudah teruji kemarin pada pemilu presiden. Kita berhasil mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, tentu kita sudah sepaham sebisa mungkin kita merawat kebersamaan kita ini selama 5 tahun setidaknya, termasuk menghadapi event-event pilkada. Jadi dengan waktu yang masih relatif cukup, 1,5 bulan, tentu kita akan punya waktu ya untuk bisa memutuskan secara matang. Jadi 2 hal yang ingin kami jaga. Tentu pertama adalah soal kemenangan,
Yang kedua adalah soal kebersamaan dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Poinnya sudah kita tangkap, Bang Doli. Keberhasilan dalam Pilpres juga mau dilakukan di Pilkada begitu ya oleh Kim. Tapi kalau melihat khusus Jawa Barat ini nampaknya agak unik begitu ya, karena nomor 1 itu dari Golkar, nomor 2 itu dari Gerindra. Tapi dari sisi Gerindra sendiri, apakah nanti kalau Golkar tetap firm akan mengusung Ridwan Kamil, Gerindra ini akan tetap ngikut atau justru menjadi kompetitor juga nantinya di Jawa Barat? Tapi tahan dulu ya Bang Habib ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.